Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Satyanto Priambodo, SEMSI, Inspektur 2, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ibu Heni Lidianisi, SPSI MSI, Kepala Bagian Perjalanan, yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, para kepala bagian dan kepala subbagian di lingkungan Biro Keuangan, serta seluruh Bapak Ibu pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara online dalam rangka sharing session Senin pagi Biro Keuangan dengan judul anti korupsi. Sebelumnya, perkenalkan saya Firda Audi Ramadan dari bagian perjalanan yang akan memandu acara sharing session Senin pagi hari ini. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar serta dapat menjadi manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Rocky. Kepada Bapak Rocky, kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mbak Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan ajaran masing-masing. Izinkan saya berdoa secara agama Islam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afihi wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali 'azmi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025, kami akan memulai melaksanakan kegiatan sharing session dengan tema anti korupsi. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, terimalah semua langkah kami dan perbuatan kami, dan jadikanlah ibadah kami dan bermanfaat bagi kami, dan jadikanlah kegiatan S3 pada pagi hari ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami. Ampunilah dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rocky. Semoga doa dan hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Heni Widianisi, SPSI MSI, selaku bagian perjalanan, yang pada kesempatan pagi ini berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara, mewakili Bapak Deputi Bidang Administrasi sekaligus PLT Kepala Biro Keuangan. Kepada Ibu Heni kami persilakan. Mbak Firda, suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Clear. Ya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Satyanto Priambodo, Inspektur 2, Sekjen DPR RI. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas di lingkungan Biro Keuangan khususnya, yang juga teman-teman di Biro Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inspektur 2 Sekjen DPR RI
Pak Setyanta Priambodo yang biasa kita panggil Pak Nanang ya, atas kesediaannya, waktunya ya di sela-sela kesibukan beliau nih, beliau berkenan hadir untuk memberikan semangat kepada kita, untuk memberikan pengetahuan, sharing, motivasi, inspirasi ya pada acara S3 kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Nanang, kami sampaikan bahwa sharing session ini adalah kegiatan rutin kami di Biro Keuangan pada setiap Senin pukul 8. Tapi kayaknya ya biro-biro lain juga teman-teman dari luar Biro Keuangan juga antusias dengan acara S3 ini karena dengan sharing session ini kita bisa berbagi pengetahuan ya, pengalaman antara unit kerja, juga kita bisa meningkatkan komunikasi ya, utamanya di Biro Keuangan. S3 ini juga bisa memberikan motivasi nih dari teman-teman semua, khususnya kalau saat ini pagi ini memberikan motivasi dari Pak Inspektur 2 untuk cara kita menjadi gimana sih setiap kita bisa nanti menjadi role model ya, masing-masing dari pegawai di lingkungan Biro Keuangan khususnya menjadi role model terhadap nilai-nilai anti korupsi yang akan disampaikan oleh Pak Inspektur 2. Nah, Pak Nanang juga kami sampaikan bahwa pada hari ini Pak PLT Biro Keuangan atau Pak Deputi memohon izin tidak dapat membuka acara pada pagi hari ini karena beliau sedang ada di Palembang untuk mengikuti kegiatan KOTRI. Mungkin itu kita sama-sama dengarkan teman-teman apa saja nanti akan disampaikan oleh Pak Inspektur 2 kita, sehingga nanti kita bisa, ya tadi saya sampaikan kita masing-masing kita bisa menjadi role model ya untuk implementasi anti korupsi di Sekjen DPR RI. Demikian Pak Inspektur, teman-teman sekalian, Mbak Firda, mudah-mudahan dengan S3 ini kita semua dapat meningkatkan ya S3 sebagai mediasi media dan kita semua dalam meningkatkan ZI juga utamanya di Biro Keuangan. Demikian Mbak Firda, waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Firda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Heni atas sambutan dan pembukanya. Baik, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan judul anti korupsi. Kepada Bapak Satyanto Priambodo SE MSI selaku narasumber, kami silakan. Terima kasih Mbak Firda selaku MC. Terima kasih Mbak Heni juga telah membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berawal dari disposisi Pak Irtama ya yang disampaikan oleh Pak Deputi Administrasi untuk minta jadi narasumber, dan dia menugaskan saya untuk menjadi narasumber dalam acara sharing session Senin ya, 3S gitu ya. Sharing sessionnya bahasa Inggris tapi Seninnya bahasa Indonesia ya. Sharing session Monday. Dan ini tadi saya juga tanya sama auditor, ternyata link ini juga bisa di luar dari Biro Keuangan masuk gitu ya. Tentunya nih upaya-upaya yang sangat baik banget ya dari Pak Aji selaku Biro Keuangan waktu itu dalam rangka ZI sebenarnya ya, zona integritas, dan banyak hal-hal yang sudah dilakukan Pak Aji ya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Mudah-mudahan nanti ZI di Biro Keuangan ini bisa lolos dan bisa masuk step lebih lanjut ke arah untuk WPK. Nah, saya kalau di Biro Keuangan ini kayak pulang kampung ini, karena dulu saya ada di tengah-tengah teman-teman ya, 5 tahun saya ada di sana, dan
tahu persis bagaimana teman-teman khususnya di bagian perjalanan dan bagian administrasi keuangan itu kasarannya begini, kalau ada satu lumbung padi, tapi di situ ayam-ayam tidak boleh makan padi tersebut. Karena padi itu bukan untuk ayam tersebut, tetapi lingkungan kerja kita memperlihatkan itu. Kadang-kadang juga, ini sebelum saya masuk ke materi ya, kadang-kadang saya juga ngeri gitu ya. Apalagi di adminku, tatkala kita mau masuk masa reses gitu ya, itu bendahara itu kasir di Setjen maupun di kasir dewan khususnya, aduh, bertumpuk-tumpuk apa namanya, uang yang harus kita berikan kepada anggota dewan yang saat itu juga masih banyak yang meminta secara cash. Sedangkan kasir di situ grade-nya itu kalau nggak salah masih 5 kalau nggak salah. Mudah-mudahan sekarang grade-nya udah naik ya, posisi kasir. Artinya sungguh berat kerja teman-teman di lingkungan biro keuangan gitu ya. Setiap hari melihat seperti itu, banyak banget duit, terus juga harus punya integritas yang tinggi, dengan tidak pernah terlepas juga dari kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Ini benar-benar saya bilang, aduh, dalam hati saya hebat nih teman-teman bisa menjalankan semua tugasnya dengan penuh dedikasi ya, dalam pelayanan kepada anggota dewan. Dan bahkan pernah juga berapa kali kejadian anak buah saya dituduh macam-macam, saya lawan anggota dewan tersebut karena dalam memberikan pelayanan saya meyakinkan diri teman-teman di biro keuangan khususnya di perjalanan dan adminku sudah menjalankan SOP. Kadang-kadang yang suka tidak menjalankan SOP itu justru yang membantu anggota dewan. Dalam hal ini aspri-aspri yang mau buru-buru segala macam. Ya mohon maaf juga ya, kadang-kadang juga saya pernah dilaporkan dari perjalanan karena mungkin anggota dewan ada di daerah, dia harus menarik anggaran, juga menugaskan asprinya untuk menandatangani. Bahkan saya waktu itu sampai cross-check ke anggotanya, benar nggak tanda tangannya ini. Itu artinya teman-teman di keuangan dan di perjalanan khususnya itu sudah menjalankan tingkat prudent ya, terhadap kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Saya sedikit masuk ke latar belakang terhadap nilai-nilai anti korupsi, yaitu sebagai bagian dari keluarga besar kesekjenan, tentu kita menyadari ya bahwa integritas ini adalah fondasi utama dalam mendukung tugas konstitusional DPR RI. Nah, dalam konteks ini, inspektur utama itu hadir bukan hanya sebagai aparat pengawasan internal, tapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktek korupsi. Dan korupsi sendiri itu dapat hadir dari berbagai bentuk sebenarnya ya. Ada yang perbuatan secara langsung, yang ujung-ujungnya merugikan keuangan negara, misalnya melalui proyek fiktif atau markup anggaran. Ada pula praktek suap, atau ketika pejabat pegawai menerima imbalan untuk mempengaruhi keputusan. Nah, ini selain itu juga nggak kalah pentingnya adalah penggelapan dalam jabatan, di mana misalkan aset atau dana yang dipercayakan untuk dikelola justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kita juga harus mewaspadai ya praktek pemerasan, yaitu penggunaan jabatan dan kewenangan. Ini jabatan ini jangan diartikan hanya pejabat loh. Sekarang ini semua jabatan di PNS itu, artinya gini, semua PNS itu punya jabatan. Dan dulu zaman Orde Baru
Semua PNS punya jabatan tapi tidak punya tunjangan. Kalau sekarang punya, sudah punya. Mau apapun juga pengadministrasi ada tunjangannya segala macam. Nah, yang tadi saya bilang di sini jangan hanya berpikir ini seolah-olah pejabat, tidak gitu ya. Semua ASN itu punya jabatan sehingga mereka kita belas setelah 2 jabatan struktural dan fungsional gitu. Bentuk korupsi ini bisa membawa dampak ya yang besar, menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga kita, mengurangi kualitas layanan, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Bagi kesekjenan, hal tersebut tidak boleh dibiarkan, karena tugas kita adalah memastikan dukungan terhadap DPR ini berjalan dengan profesional, akuntabel, dan berintegritas. Karena itu, pemahaman atas bentuk-bentuk korupsi ini penting sebagai latar belakang bagi kita semua, dengan menyadari potensi penyimpangan yang bisa terjadi. Kita dapat menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi dalam setiap aktivitas kerja. Inilah landasan yang harusnya menguatkan kesekjenan kita sebagai institusi yang bersih, berintegritas, terpercaya dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya saya akan membawa Bapak Ibu yang hadir di dalam link pagi hari ini terhadap nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini ada 9, dan ini kita ambil juga dari ACLC KPK. ACLC KPK itu semacam kayak pusbangkomnya Anti Corruption Learning Center. Anti Corruption Learning Center. Learning Center. Jadi semacam pusbangkomnya KPK lah. Ya. Dari 9 ini sebenarnya kalau saya lihat nih semuanya ini adalah budaya integritas. Nah, kalau sudah bicara budaya, kita tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Dalam satu hari jebret gitu, dari menerima menjadi memberi misalnya gitu ya. Nggak bisa. Dimanapun namanya budaya ini bertumbuh secara perlahan, berkembang, termasuk contohlah budaya orang Jawa, budaya orang Sumatera, budaya orang Bali, itu kan tumbuh dan dipelihara gitu ya. Tumbuh dan dipelihara dari masa ke masa. Makanya 9 nilai dari nilai-nilai anti korupsi ini, inilah yang disampaikan oleh pusbangkomnya KPK, yang menurut saya ini adalah budaya integritas. Nah, inilah yang coba tadi di awal saya sampaikan, Pak Aji selaku Biro Keuangan saat itu akan menggagas hal-hal seperti ini untuk selalu mengingatkan kita dalam bekerja itu, ya inilah kita pertahankan nilai-nilai anti korupsi ini gitu ya. Poin yang pertama mengenai kejujuran atau jujur. Ini juga jujur ini kalau diartikan adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Jadi kalau seorang yang mempunyai nilai kejujuran, di hatinya itu tidak akan pernah dia akan melakukan tindakan yang bersifat korup ya. Karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Tapi orang jujur itu juga harus berani. Berani apa? Berani menolak ketidakjujuran. Gitu. Nah ini materi saya udah, berani menolak ketidakjujuran. Dan juga berani melaporkan kalau ada pelanggaran. Supaya lingkungannya itu nanti bisa bebas dari hal-hal yang terkait dengan korupsi. Korupsi di sini ini lebih kepada materi ya, tapi kalau di KPK itu corruption ini bisa kita kategorikan sebagai KKN ya, 3 itu ya, 3 inisial ya. Jujur ini juga
tidak satu hal yang mudah ya dilakukan ya. Balik lagi, eh, tatkala kita dihadapkan oleh sesuatu masalah, dan masalah ini mungkin bukan pada kita, misalkan masalah ini terjadinya karena teman saya atau sahabat saya bahkan sekalipun. Nah, terus saya mau cerita nggak enak, nanti sahabat saya marah, padahal saya cuma punya satu-satunya sahabat di dalam lingkungan kerja saya sama si A. Tapi nanti kalau saya laporin si A nanti jadi musuhan sama saya jadi nggak punya sahabat. Berat untuk menjadi orang jujur. Tetapi inilah yang diminta di dalam budaya integritas. Kenapa jujur dimasukkan di dalam poin nomor 1? Karena semua itu muasalnya daripada kejujuran. Dampak daripada jujuran itu nanti kepada poin 2 sampai 9. Saya beralih ke poin nomor 2 ya, yaitu peduli. Nah, peduli ini kalau kita bisa artikan dari kamus besar bahasa Indonesia adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nah, jadi peduli ini adalah mereka-mereka yang terpanggil untuk melakukan sesuatu dalam rangka memberikan inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Peduli ini balik lagi juga salah satu bentuk integritas yang harus ditumbuhkan kalau bisa dari usia dini ya. Artinya, saya ambil contoh yang kecil aja ya. Kenapa kok sekarang anak-anak balita umur 2 tahun udah disekolahin gitu. Padahal dulu zamannya saya masih balita, ya nggak ada TKA TKB ya, langsung TK gitu aja. Tetapi kenapa sih peduli ini kok dijadikan nilai-nilai anti korupsi? Karena itu kalau ditumbuhkan dari saat kita kecil, itu kita bisa peduli terhadap lingkungan kita, teman-teman kita. Misalkan ada teman kita yang disakiti, kita jangan diam aja, kita harus peduli di situ. Ngasih tahu ke orang yang menyakiti, jangan dong, kasihan. Atau kita berbagi pengalaman, itu juga bentuk kepedulian ya, untuk men-sharing hal-hal yang baik gitu. Nah, peduli ini sikap memperhatikan kondisi di sekitar dan orang lain. Jangan kita diam terhadap sesuatu hal yang tadi saya bilang. Misalkan ada orang yang tidak berbuat jujur, terus kita nggak peduli, ya sudah. Jadi ketidakpedulian kita akan membuat orang itu terus berbuat tidak jujur, gitu ya. Kemarin saya hari Jumat jam 1 ikut semacam program recognition untuk mengambil semacam qualified internal auditor. Tetapi saya senang sekali ada beberapa materi yang ini nanti juga akan saya laporkan ke Pak Irtama untuk bisa di-sharing ke seluruh eselon 1, 2, 3, dan 4. Harapan saya itu bisa turun sampai ke pelaksana semua. Salah satunya adalah kepedulian. Kepedulian terhadap sekitar dan orang lain gitu ya. Orang yang peduli adalah orang yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberikan tadi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Mungkin ini ada siapa, Yuni ya, perjalanan ya. Kalau dulu saya di perjalanan itu di keuangan atau di jajaran biro keuangan, waktu itu masih Rensi, ada 3 moto ya, saya lupa ya, tapi yang saya ingat tuh satunya itu kembangkan potensi, kepo, unggul tangguh, terus satu lagi apa ya. Nah, banyak teman-teman yang datang kerja
datang begitu aja, tetapi tidak membawa perubahan. Dia bekerja secara reguler gitu ya. Yang penting tugasku selesai. Dia tidak membawa perubahan kebaikan terhadap sekelilingnya. Gitu. Kita nggak bisa cara bekerja seperti itu. Kepedulian kita terhadap sekitar harus kita perhatikan. Kalau tadi yang saya bilang, kalau ada yang nggak jujur, sebelum itu berkelanjutan, kita harus peduli. Kita kasih tahu terhadap teman kita itu, jangan dong, nggak baik, jangan terulang kembali, gitu ya. Dan kalau nanti sampai dikasih tahu juga bahasa Jawanya masih ndablek, ya laporkan aja ke yang lebih tinggi, misalkan nanti Kasubagnya bisa negor gitu ya. Atau Kasubagnya sendiri yang nggak melakukan itu, kita sebagai bawahan nggak berani, jangan. Justru kita sayang sama atasan kita harus ngasih tahu, Pak apa nggak, Pak Bu apa nggak sebaiknya gini Bu, ini bahaya loh Pak Bu kalau ini dilakukan gitu. Apa sebaiknya tidak usah aja ya. Gitu. Nah itulah peduli terhadap sekitar dan juga orang lain gitu ya. Nah, sekitar di sini adalah organisasi yang ada di unit kerja masing-masing, khususnya yang ada di bawah Biro Keuangan. Oke, kita masuk lagi ke poin yang berikutnya, yaitu nomor 3 adalah mandiri. Mandiri ini bisa dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri itu pribadi yang berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Orang-orang yang mandiri ini biasanya terbentuk juga tidak cepat. Saya analogikan aja gini deh, kalau kita punya anak, suatu saat ada anak kita yang dia kuliahnya, "Mah, Pak, aku mau kuliahnya di daerah, nggak mau dekat-dekat rumah." Terus bandingkan dengan anak kita yang, "Nggak aku mau kuliahnya dekat-dekat rumah aja, biar aku bisa sama mama sama papa." Nah, itu akan terlihat nanti saat mereka sudah memasuki usia atau fase kedewasaan yang lebih lanjut setelah mereka selesai kuliah. Kemandirian terlihat di sini untuk anak-anak yang dia biasanya berani mengambil sikap untuk kuliah jauh dari orang tuanya. Walaupun berat buat dia, tapi itu mengajari anak-anak untuk lebih berani mengambil sikap untuk dapat berdiri sendiri. Simpelnya, pulang kuliah, dia harus cari makan sendiri. Kalau pulang ke rumah, udah disediain sama orang tua. Yang kos, begitu pulang, mau ganti baju, dia mikir, oke, bajuku harus tak cuci sendiri. Nah, yang di rumah, tinggal masukin keranjang, minta mbaknya dicuciin. Bangun tidur, yang di rumah kadang-kadang dibangunin orang tua. Tapi kalau yang ngekos di daerah, dia akan bangun sendiri gitu ya. Nah inilah yang tadi saya bilang kembali lagi adalah budaya yang terbentuk sejak dini terhadap nilai-nilai dalam diri kita masing-masing, dan ini dimasukkan oleh Pusbangkomnya KPK menjadi bagian dari nilai-nilai anti korupsi. Saya lanjut lagi yang ke disiplin. Di sini disiplin juga menjadi nilai-nilai anti korupsi. Kenapa sih kok disiplin juga gitu ya? Karena di sini disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatan tepat sesuai aturan yang ada. Kenapa kok
tentara itu atau polisi kalau lagi latihan atau lagi di asrama mereka begitu disiplinnya di dalam menjalani kehidupan pendidikan mereka. Bangun pagi, tidak bisa langsung ke kamar mandi, dia harus bersihin tempat tidur, bersihinnya juga nggak asal-asalan, dia harus rapi, benar-benar rapi, terus juga naruh pakaian dinasnya juga ada di lemari dengan tersusun dengan rapi semuanya. Secara fisik juga harus rapi, rambut rapi, potong pendek. Kenapa potong pendek? Supaya nggak lama-lama mandinya, kan gitu ya. Nah ini sikap mental tersebut itu perlu dilatih agar setiap segala perbuatannya itu tepat sesuai aturan yang ada. Komitmen dari disiplin ini adalah untuk terbentuknya disiplin ini adalah sikap mental pada seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang telah ditetapkan tadi yang saya sampaikan ya. Disiplin itu sangat perlu bagi seorang pemimpin ya. Apa yang dilakukan akan dicontoh oleh anak buahnya. Jika pemimpin tidak disiplin, ya sudah, maka bisa menularkan perilaku yang buruk tersebut terhadap di sekitarnya. Disiplin ini kita udah banyak dengar juga, banyak teman-teman misalkan datang ke kantor tidak tepat waktu, harusnya jam 8 maksimal itu udah sampai kantor, ini masih lebih gitu ya. Terus tatkala diberikan tugas oleh pimpinan harusnya bisa selesai 2-3 jam, dia selesainya jam 4 sore gitu. Kenapa sih? Karena dia tidak disiplin dalam menjalankan disiplin waktu gitu ya. Harusnya dia bisa menghitung, oh pekerjaan ini memang benar bisa selesai 2-3 jam. Tapi karena dia, ntar aja lah, gampang kok, ntar aja lah gitu. Terus ngobrol sana ngobrol sini. Akibatnya pekerjaan itu tidak bisa selesai tepat waktu. Bahkan ya selesai sih, tapi harusnya 2-3 jam ini diselesaikan dalam 1 hari. Sehingga harusnya dia bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan, dia hanya bisa mengerjakan 1 pekerjaan. Dan disiplin ini benar-benar harus dicontohkan oleh pimpinan ya. Pimpinan khusus ya kalau bicara di organisasi kesekjenan ya pimpinan struktural ya. Mulai dari, mohon maaf, mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, 4 gitu ya. Dan untuk teman-teman kedisiplinan ini juga bisa dibawa ke keluarga. Karena Bapak Ibu sekalian, apalagi Bapak-Bapak yang ada di kesekjenan ini kan juga menjadi pimpinan dalam keluarga. Sehingga kedisiplinan ini bisa diterapkan di dalam keluarga. Gitu. Anak-anak kita mulai dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang bersifat kedisiplinan. Sehingga dengan kedisiplinan ini nanti ada nilai lagi, nilai-nilai anti korupsi setelah kedisiplinan ini gitu. Larinya ke sana. Oke, kita masuk ke PowerPoint yang kelima, yaitu kerja keras. Mohon maaf, bukan kerja keras ya, tanggung jawab ya. Tanggung jawab, yaitu di sini juga seseorang yang bertanggung jawab itu adalah dia berani mengakui perbuatan yang dilakukan atau dan mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar setimpal nanti pada saatnya gitu. Di sini ada step-stepnya. Tanggung jawab itu kalau saya di Biro PBW ini saya sampaikan slogan-slogan juga terhadap tanggung jawab di sini ya. Jadi bahkan di HP saya itu selalu saya profilnya itu saya tulis tadi terkait disiplin. Di situ saya masukkan disiplin tanpa harus diawasi.
bekerja tanpa harus diminta, atau bekerja tanpa harus diperintah ya, dan tanggung jawab tanpa harus diminta. Kenapa saya harus menerapkan 3 step ini? Karena waktu itu di Biro PBW anak buah saya tuh banyak banget dan ada di lapangan gitu. Kalau nanti saya telepon lagi, di mana lu bro? Oh lagi di sini pak, gini-gini. Ternyata dia bohong karena di HP kan saya tidak pakai video call gitu, hanya pakai voice gitu ya. Tapi kalau anak buah saya itu sudah menjalankan tadi 3 tadi, disiplin tanpa harus diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, tanggung jawab tanpa harus diminta, beban saya udah lebih ringan. Beban saya udah lebih ringan. Tinggal saya masukkan nilai-nilai integritas kepada mereka. Itu apa namanya, termasuk hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai anti korupsi ya. Waktu saya ada pelepasan di situ, saya kaget juga ya, karena rupanya hal-hal yang saya sampaikan ke mereka itu dibuat semacam konten gitu. Yang salah satunya itu istilahnya jangan mencuri gitu ya. Nah itu dibuat konten oleh teman-teman di lingkungan Biro PBW waktu saya mau pelepasan, itu konten itu dipampangkan gitu di semacam seperti konten singkat gitu ya. Salah satunya itu jangan mencuri gitu ya. Karena lingkungan dimanapun juga itu kalau kita gelap mata terhadap kebutuhan, apalagi kebutuhan yang tidak perlu gitu ya. Nah itu bisa berdampak terhadap hal-hal yang terkait perbuatan pidana. Di lingkungan kita perlu diingat beberapa waktu lalu juga ada peringatan keras dari pimpinan kita terhadap judi online. Nah ini juga dampaknya cukup besar terhadap teman-teman dan bahkan juga sudah ada teman-teman kita sebagai PNS akibat judul berdampak pemutusan hubungan kerja. Larinya ke sana atau narkoba segala macam. Ujung-ujungnya begitu nggak punya uang, mencuri. Apapun juga diupayakan untuk dijadikan uang. Nah ini pada level-level yang mereka levelnya adalah level mencuri barang yang sifatnya di depan mata ya. Yang bisa mereka ambil, misalkan ATK dia bawa ambil. Tapi pada tahapan lebih tinggi dia bisa mencuri yang secara sistemik, misalkan mengambil uang yang bukan haknya. Atau tadi yang saya sampaikan sebelumnya, lakukan pemerasan dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ujung-ujungnya itu semua adalah untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Tidak perlu tetapi karena dia memasuki fase yang salah, sehingga itu menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi dengan cara yang tidak benar. Nah ini saya yakin kalau teman-teman di keuangan tanggung jawabnya tinggi-tinggi karena siklus pekerjaan di keuangan ini tidak pernah berhenti ya. Sampai akhir tahun gitu, saya tahu persis, bahkan dulu mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi ya. Kalau dulu sampai nginep 2-3 hari di akhir tahun itu ya. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah kerja keras. Kerja keras ini udah pasti bagi semua ASN. ASN di sini sekarang bukan hanya PNS tapi juga termasuk P3K di sini. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kerja keras ini menunjukkan sikap semangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Itu bersikap bersemangat, berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak menunda pekerjaan, hasilnya optimal. Gitu ya. Nah, dulu di keuangan juga saya sampaikan satu slogan pendek yang mudah diingat, yaitu mengenai utang. Saya lupa ya, satu lagi apa? Kepo, utang, satu lagi apa? Nanti mungkin kalau ada yang bisa mengingatkan ke saya ya.
utang ini bukan kita harus punya utang, artinya utang ini unggul dan tangguh. Sebagai pribadi ASN itu harusnya mempunyai budaya unggul dan tangguh, tidak cengeng, mudah menyerah gitu. Dia harus menjadi seorang pekerja keras di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan dia harus jadi pemenang di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemenang di sini bukan kejuaraan gitu ya, artinya dia bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan itu dengan hasil yang optimal. Gitu. Kadang ada orang yang bekerja cepat gitu, tapi ujung akhirnya hasilnya nggak bagus gitu. Untuk apa gitu? Nah, di poin 2 ini yang dikerja keras ini berusaha dengan sungguh-sungguh, itu orang yang pekerja keras ini dia biasanya tidak pengen hasil kerjaannya itu yang sudah dia lakukan itu gagal. Biasanya orang yang juga pekerja keras ini tidak bisa menunda-nunda pekerjaan. Perubahan-perubahan dalam budaya yang tadi saya sampaikan ini saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Waktu saya masuk di Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 94, itu saya 3 tahun, hampir 3 tahun lebih, saya itu bekerja di swasta. Di swasta itu semuanya harus kerja cepat dan tidak terbatas waktu. Datang pagi ya pulang paling cepat jam 4 atau jam 6 tuh paling cepat gitu ya. Dan kita tidak bisa menunda waktu. Saat itu Sekretariat Jenderal itu jam kerjanya itu masih jam 2 itu udah pulang. Jam 2 siang tuh udah pulang gitu. Nah, saya sebagai CPNS waktu itu kayak begitu kalau dikasih tugas tuh maunya cepet gitu. Gitu. Sampai suatu saat saya kaget juga. Saya dipanggil oleh kepala bagian saya pikir kenapa nih, aduh, saya punya masalah apa nih, saya buat salah apa nih. Katanya saya dipanggil, mungkin beliau mendapat masukan juga dari teman-teman staf yang ada di unit kerja saya waktu itu di komisi. Jadi bukan Kasub yang manggil, Kabak langsung. Saya udah diem aja, ya Pak, ada apa ya Pak, Bapak manggil saya. Beliau cuma bilang gini, Deknang, kalau kerja di sini jangan cepet-cepet ya, kasihan teman-teman yang lain nggak bisa ngikutin ritmenya Deknang. Oh, ya Pak, baik. Jadi saya terlalu cepat bekerjanya gitu ya. Saat itu budayanya belum seperti sekarang, jujur. Belum seperti sekarang. Nah, hal yang disampaikan seorang kepala bagian saat itu tidak salah. Karena memang budayanya saat itu tidak seperti sekarang di kesekjenan. Kalau sekarang yang lelet-lelet, ya sudah, tinggalan kereta. Udah lelet, udah gitu mau diperhatikan, mau minta jabatan ya nggak bisa gitu. Orang yang lelet pasti dia orang bukan yang kerja keras gitu. Nah, itu pengalaman pribadi saya sendiri. Yang tadi saya bilang, budaya itu bertumbuh dan berkembang, tidak statis gitu ya. Sehingga sekarang berapa kali kita selalu diingatkan oleh Pak Sekjen, kita sudah merasa bekerja keras, padahal sih enggak, kayak hamster yang ditaruh di kandangnya, dia lari kenceng muter, padahal dia nggak kemana-mana, di situ aja gitu ya. Ini bahkan di auditor kami ini, saya sering diskusi sama mereka, saya panggil satu-satu, tatkala mau tanda tangan SKP, saya ingatkan ke depan itu, feeling saya pekerjaan bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Tanggung jawab yang dituntut ke kita semakin banyak. Jangan pernah merasa gelas kita itu sudah penuh. Padahal gelas yang kita punya itu tidak pernah penuh, tidak pernah bisa penuh. Makanya dengan kita bekerja keras, berorientasi terhadap output yang maksimal, itulah yang bisa kita berikan kepada Dewan dalam bentuk pelayanan.
Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya adalah sederhana. Sederhana. Nah, ini agak berat ini. Sederhana sendiri itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. Berbeda dengan kemiskinan ya, kesederhanaan itu adalah bentuk suatu pilihan keputusan untuk menjalani hidup fokus pada apa yang benar-benar berarti. Saya berapa kali berani berbicara di depan teman-teman ya, tidak dalam forum resmi seperti ini. Tapi saya ulangi lagi, karena pernah ada suatu saat pejabat publik menyampaikan begini, bahwa seorang PNS itu nggak bisa kaya, pasti nggak bisa kaya. Saya bilang, ini dari mana Bapak ini bisa melakukan statement seperti ini? Apakah sudah melakukan kajian? Kalau bicara bahwa setiap PNS tidak bisa kaya, berarti sudah mendegradasi semua PNS, berarti orang yang udah pasti hidup middle ke bawah. Beliau lupa bahwa kekayaan itu bisa diperoleh dengan cara yang halal dengan 3 cara. Satu, misalkan saya menikah dengan anaknya sultan atau pengusaha. Suatu saat beliau memberikan saya harta warisan. Apa enggak saya jadi kaya? Itu inti dari orang PNS tidak boleh kaya. 2, saya terlahirkan dalam keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi. Tetapi jiwa saya mengabdi, saya sebagai PNS. Dan itu sebenarnya saya hadapi di keuangan. Saya tidak nyebut nama seseorang ya. Begitu saya tanya, saya tahu anak ini terlahir dari kondisi ekonomi keluarganya bukan lagi berada, di atas berada mungkin. Apakah anak ini tidak boleh menikmati kehidupan di dalam keluarganya? Apakah anak ini tidak boleh pakai mobil yang punya keluarganya atau orang tuanya lah saat itu? Kalau dibilang oleh pejabat publik tadi, semua PNS nggak mungkin kaya, nggak bakal bisa kaya. Itu tadi ya, terlahir dalam kehidupan keluarga yang mampu, nikah dengan orang yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi. Ketiga, dia punya usaha atau keluarganya atau istrinya atau suaminya yang bisa menghasilkan atau mempunyai atau memberikan nilai ekonomi keluarga yang tinggi. Apakah salah? Kan enggak gitu ya. Nah, hanya poin daripada kesederhanaan ini adalah bentuk ya, bentuk pilihan. Misalkan, oke, oh kalau di pegawai negeri aku nggak enak nih, walaupun di rumah mobilnya Mercy semua, aku bilang sama papa deh, Pak beliin aku mobil yang jangan Mercy deh Pak, aku nggak enak nih, kalau ke kantor pakai Mercy, pakai mobil yang harga 50 juta nggak apa-apa, yang penting kan tuh alat transport, nggak mogokan gitu. Itu bentuk kesederhanaan. Juga aksesoris di dalam setiap berangkat kantor. Saya dengar itu, masih dengar cerita-cerita di lingkungan kesekjenan, obrolan ya, aku pakai tas ini, aku pakai jam ini, kayak pamer gitu. Yang ujung-ujungnya begitu browsing, harganya di luar pemikiran kita yang punya gaji PNS gitu ya. Tapi kita lupa bahwa anak ini sebenarnya memang terlahir dari keluarga orang adat gitu. Tetapi dia tidak menunjukkan kesederhanaan dalam
kehidupan di sekitar kita gitu. Apalagi masih banyak saudara-saudara kita yang ada di bawah kolong jembatan yang untuk makan sehari aja mikir gitu ya. Nah ini apa? Kita harus penuh kebijakan di dalam mengambil sikap untuk hal-hal yang bersifat kehidupan yang sosial gitu ya, supaya juga jangan dipikir oh pegawai negeri sekarang enak ya kaya-kaya ya segala macam ya. Tidak, jangan gitu karena kita adalah pelayan masyarakat gitu ya. Oke, kita lanjut kepada PowerPoint yang berikutnya yaitu berani. Berani ini tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan memberikan tindak pidana korupsi kepada aparat. Tentunya keberanian tentu saya harus dilandasi dengan kebenaran. Berani karena benar, seorang berani melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan. Nilai keberanian perlu dimiliki oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi. Nah ini tadi yang saya bilang di awal, begitu kita udah jujur, kita harus bisa melawan ketidakjujuran. Untuk melawan ketidakjujuran ini kita harus berani. Berani untuk menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang tidak benar gitu ya. Tapi keberanian ini juga tadi harus dilandaskan dengan kebenaran. Jangan berani tetapi tidak dilandaskan kebenaran, akibatnya fitnah kalau kayak gitu ya. Nah ini harus juga kita miliki nilai-nilai keberanian ini. Jangan pernah takut. Tadi yang saya bilang, jangan pernah takut sebagai pelaksana menegur atasan. Dalam hal ini mungkin eselon 4. Juga jangan pernah takut eselon 4 menegur kabak. Demikian juga jangan pernah takut kabak menegur eselon 2. Kalau itu menurut insan yang ada, teman kita, sahabat kita, atau atasan kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Sampaikan aja. Masalah nanti dia marah atau apa, urusan lain. Biasanya kalau orang tidak melakukan disampaikan kayak gitu, malah berterima kasih ya. Diingatkan gitu ya. Supaya mereka tidak keterlanjuran gitu ya. Nah ini sikap-sikap berani ini harus dimiliki oleh insan-insan yang ada di kesekjenan untuk menyampaikan itu. Banyak hal saya sampaikan juga ke Pak Irtama terkait keberanian pimpinan di dalam menyampaikan hal-hal kepada pimpinan Dewan. Paling tidak mereka terinformasi hal-hal yang bersifat prosedural di dalam pelaksanaan penggunaan APBN. Saya langsung aja ke poin yang berikutnya adalah adil. Nah, kalau adil ini dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti yang sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, kebetulan kalau bintang itu apa sih kelahiran saya Libra ya, ininya apa zodiak ya. Saya timbangan gitu. Nah, biasanya orang-orang Libra tuh kalau ditanya ngambil keputusannya agak lambat karena dia akan mempertimbangkan kiri kanan yang benar yang mana nih, yang putusan yang terbaik yang mana nih gitu ya. Nah itu orang Libra tuh kayak yang gitu, timbangan gitu. Nah adil susah ya. Bahkan kadang-kadang ada istilah mana ada keadilan di dunia ini. Yang ada keadilan itu saat kita ada di atas gitu ya. Susah mengukur keadilan, tapi kita harus mempunyai sikap adil di dalam kita menjalankan tugas-tugas kita. Sikap inilah
yang nantinya mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. Nah, ini di Inspektorat Utama kita sudah selesai melakukan perubahan terhadap konflik interest. Yang dulu itu dengan Permenpan yang lama itu masih kepada benturan kepentingan, sekarang lebih kepada konflik interest gitu ya. Nah, ini juga sudah ada persekiannya sudah ada di portal, teman-teman bisa lihat. Terus juga juknisnya juga sudah ada. Terus sosialisasi ringan secara infografis juga ada. Kemudian aplikasinya juga sudah ada. Nah, ini nanti salah satu sebagai bentuk tadi menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Di sini nanti seluruh ASN, baik itu PNS maupun P3K, wajib mengisi formulir yang kita siapkan di dalam aplikasi. Dan nanti ini aplikasi ini akan kita kembangkan sampai ke bentuk ke declare. Nah, di aplikasi ini nanti setiap ASN atau P3K harus mengisi yang pada pokoknya itu isi aplikasi ini lebih kepada pohon keluarga. Nah, kenapa nanti begitu apa namanya, misalkan saya gitu ya, jujur aja saya punya anak mantu ada di kepegawaian, ya gitu ya, di bagian MKI. Nah, begitu ada masalah di MKI, terus di situ Pak Irtama nugaskan saya, tolong ditindaklanjuti masalah di MKI, laksanakan sesuai prosedur yang ada. Nah, begitu saya lihat di situ, oh ini nggak bisa. Ini ada anak mantu saya akan declare kepada Pak Irtama, mohon maaf saya tidak bisa masuk tim karena di situ ada anak mantu saya. Sehingga ini penugasan ini izin kalau bisa dilimpahkan kepada inspektur yang lain. Nah, dan saya tidak boleh mengintervensi terhadap permasalahan yang lagi sedang diusut gitu. Nah, ini salah satu hal-hal terkait di dalam konflik interest seperti itu gitu. Nah, selanjutnya juga ini masuk di PowerPoint nggak ya? Ada semacam best practice yang dilakukan di Inspektorat Utama, masuk di dalam PowerPoint? Ada? Nggak ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, saya ini aja informasi aja. Bahwa di Inspektorat Utama itu sudah menjalankan standar nasional ISO 37001 2016, yaitu tentang sistem manajemen anti penyuapan. Nah, ini sudah kita jalankan dan kita maintenance terus supaya prosedur yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang ada di dalam ISO tersebut. Karena kita pertama nih, Inspektorat Utama nih berkomitmen penuh kita menyusun kebijakan anti penyuapan, meninjau secara berkala dan memastikan kebijakan itu selalu diperbarui sehingga nanti pimpinan puncak itu dapat menjaga secara konsisten ya. Nah, ini hal-hal yang ada di ISO ini bahkan ada berapa tahap ini, kalau nggak salah ada 9 tahap juga. Bahkan di sini juga untuk teman-teman auditor ini juga dilakukan uji kelayakan personil ya. Dilakukan sebelum penugasan, mutasi atau rotasi, dan wajib ditinjau setiap 6 bulan sekali. Juga dilakukan uji kelayakan rekan bisnis, dilakukan sebelum bekerja sama. Juga uji kelayakan transaksi dilakukan sebelum keputusan penting. Banyak prosedur di sini yang harus dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan kita mengedepankan ISO tadi, supaya semuanya itu menghindari hal-hal yang tadi melanggar nilai-nilai anti korupsi. Banyak juga media yang bisa disampaikan, yaitu juga kita punya WBS, bukan WBS ini ya, whistleblowing system,
itu juga sebagai wadah untuk menyampaikan hal-hal yang di WBS ini akan diuji semuanya kebenaran terhadap laporan tersebut, sehingga nanti juga bisa menjadi tools kita untuk menjaga nilai-nilai anti korupsi. Dan sistem manajemen anti penyuapan ini juga dilakukan, dipantau dan diaudit ya. Dipantau dan diaudit terus, sehingga apakah memang hal-hal yang dilakukan di Inspektorat Utama ini sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam ISO tersebut. Mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan, tapi juga ada informasi menarik, mungkin nanti dari Pak Aji juga akan diteruskan. Ini ada edaran dari KPK nih, keren ini. Mungkin di Biro Keuangan juga bisa, itu ada istilahnya dari mereka nih, benar-benar kompetensi ya, Mas N ya, benar-benar kompetisi benar-benar kompetisi ada semacam lomba gitu. kompetisi ya. Jadi kompetisi di dalam menjalankan nilai-nilai anti korupsi dalam bentuk konten. Nah ini kalau bisa teman-teman di keuangan bisa ikut, ini sangat baik sekali karena ini nanti akan dilombakan ya seperti ini. Kalau bisa dilombakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Saya mohon maaf banget kalau saya terlalu banyak menyita waktu. Demikian dari saya. Sebelum saya akhiri, monggo kalau ada yang mau bertanya. Dan saya di depan saya ini juga ada auditor saya. Ada 3 bahkan ini. Ada Mas N, ini sebagai auditor muda. Ada Mas Deril sebagai auditor, Mas N sebagai auditor madya. Mas Deril depan saya persis ini ada auditor muda, dan ada Mas Nehemia juga sebagai auditor terampil ya. Oke. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi mohon maaf saya hanya punya waktu sampai 9.15. Terima kasih, saya kembalikan dulu sebelum saya akhiri ke MC. Terima kasih kepada Bapak Satyanto Priambodo atas materi yang sangat menginspirasi terkait nilai-nilai anti korupsi. Nah, di sini kita juga tadi sudah diingatkan melalui peribahasa ayam di lumbung padi tapi tak boleh makan padi. Nah, atau berada di dekat sumber rezeki tetapi tidak boleh mengambil untuk diri sendiri. Jadi, di mana dapat kita artikan integritas sejati adalah ketika kita tetap jujur, meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Nah, semoga nilai-nilai anti korupsi yang telah disampaikan hari ini dapat terus kita tanamkan dalam diri dan menjadi pedoman dalam Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita memasuki sesi diskusi. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau pandangan baik secara langsung dengan menyalakan mikrofon, raise hand maupun melalui kolom chat. Pertanyaan dari Indonesia. Yang mana ya? Baca saya nggak kelihatan. Di sini sudah ada yang bertanya melalui kolom chat dari Bu Astri, analis APBN. Oke, tolong bacain dong pertanyaannya, Mas N. Saya mohon maaf ya, mata saya ini tulis yang nggak kebaca. Apa itu di situ tulisannya? Apa strategi Biro Keuangan untuk menerapkan ke-9 nilai anti korupsi ini? Oh, nanyanya malah ke Biro Keuangan ya? Strateginya penerapan. Iya, ke Biro Keuangan ya. Analis APBN ya. Rasri, aku kenalnya sama Rasri nih. Karena membangun nilai juga membutuhkan effort dari semua pihak untuk mau berubah di tengah lingkungan kita bla bla bla. Ya, berarti apa strategi? Mungkin saya membantu Biro Keuangan. Jadi gini Mbak Rasri, tadi yang saya bilang membangun nilai-nilai anti korupsi itu tidak mudah. Itu harus ada dari diri kita sendiri. Kemarin saya mendapat pembekalan dari Prof. Mardiatmo. Beliau bilang, setiap orang, apalagi sekarang ya, kalau saya waktu itu begitu pindah ke Inspektur 2 kan dikasih sama kepegawaian, kayak bukan apa ya, itu yang dari Menpan itu apa, bukan fakta integritas, tapi apa ya, formulir yang intinya pokoknya
lebih kepada kejujuran segala macam. Atau sebutlah fakta integritas gitu. Fakta integritas yang saya tanda tangan ini hanya sekedar kertas gitu ya. Saya tanda tangan di atas kertas. Selama saya tidak menjalankan itu berarti saya tidak berintegritas. Nah, tatkala saya harus berintegritas, saya harus tadi menjalankan nilai-nilai anti korupsi. Kalau saya ini salah satu di Biro Keuangan ini bentuk sharing session Senin ini salah satu bentuk ya untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya anti korupsi. Kalau saya ya ini membantu dari Biro Keuangan. Monggo kalau dari Biro Keuangan ada jawaban lain. Mungkin sedikit menambahkan, Pak. Oh iya, Mas En, silakan Mas En. Menguatkan menguatkan dari pernyataan Pak Maman bahwa sosialisasi hari ini juga bagian dari penerapan 9 nilai anti korupsi. Kalau di kami itu ada internalisasi nilai, Pak. Itu biasanya Pak Hartotama itu selalu menyampaikan quote dari Burhanuddin Lopa, itu membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu adalah penerapan nilai yang selalu digaungkan oleh para atasan kami di dalam setiap kegiatan. Terus yang ketiga itu budaya organisasi, bagaimana inspektorat utama khususnya itu memasukkan nilai-nilai anti korupsi itu ke dalam tata kelola organisasi. Salah satu contoh yang kami lakukan itu di surat penugasan itu kami memasukkan redaksi bahwa auditor itu tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Ini Biro Keuangan juga ada lakukan nih Mas En. Setiap Iya. Biro Keuangan kirim itu saya lihat selalu di bawahnya ada tulisan itu juga. Iya Pak. Terus juga ini ada pertanyaan kedua. Ini sebenarnya bagaimana evaluasi secara periodik mengenai penerapan ke-9 nilai tersebut. Nah ini memang pertanyaan yang relevan dengan RB dan ZI. Pertanyaan ini selalu ada dalam bentuk monef. Nah di kita itu kebanyakan itu kita rajin sebenarnya membuat suatu aplikasi ataupun bentuk hal lainnya Pak, peraturan internal. Tetapi seringkalinya monep yang dilakukan itu hanya berhenti di tahap monitoring. Hanya berhenti di tahap monitoring rapat-rapat, namun tidak pernah atau jarang mungkin dilakukan evaluasi. Atau kita melakukan tinjut terkait uji kelayakan atau monep yang kita lakukan terhadap produk yang kita buat. Dan di apa istilahnya SMAP yang ISO System Management itu juga kita punya kewajiban untuk melakukan evaluasi. Dan di tahun ini kami juga telah melakukan evaluasi terkait produk-produk yang kami keluarkan, dan ada beberapa catatan harus dilakukan perubahan-perubahan oleh manajemen. Demikian Pak tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Mas En. Ini sebenarnya yang ditanya Biro Keuangan ya. Izin Pak, Ya, saya perlu menambahkan. ya silakan. Izin Pak, mencoba menambahkan Pak terkait tadi pertanyaan Mbak Lastri, nilai-nilai apa saja sih yang sudah diimplementasikan atau diterapkan di Biro Keuangan gitu ya Pak. Kami sudah banyak inovasi-inovasi Pak di lingkungan Biro Keuangan. Nanti juga mungkin ada Pak Sam tadi saya lihat dan teman-teman lain bisa menambahkan. Walaupun saya baru ya Pak di Biro Keuangan, tapi saya udah lama tahu Pak ada aplikasi Si Tangguh gitu ya Pak. Si Tangguh itu kan ada kemandirian di situ Pak. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi baik melalui aplikasi
maupun peraturan-peraturan yang sudah diinternalisasi, kami sudah menerapkan nilai-nilai kemandirian. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi-inovasi di Biro Keuangan, di asuransi keuangan ada Citangguh salah satunya. Terus kemarin juga baru launching aplikasi Prabana, Pak, di bagian BMN, dan juga ke depan Pak, kalau di bagian perjalanan ada aplikasi Merpati Pak, tapi memang itu baru untuk ke anggota dan TA gitu ya Pak ya. Ke depan di perjalanan juga akan ada aplikasi lanjutan dari Merpati, di mana nanti ada kemandirian di sana bahwa pengelola keuangan masing-masing unit dapat mengajukan gitu ya Pak, mengajukan perjalanannya secara mandiri. Mudah-mudahan dengan aplikasi-aplikasi tersebut merupakan solusi gitu ya Pak, solusi kreatif. Kita tidak lagi tergantung pada praktik-praktik yang nggak etis gitu ya Pak. Semuanya sudah melalui aplikasi yang dapat dilihat secara langsung akuntabilitas dan integritasnya. Mungkin itu Pak tambahan dari kami, dari Biro Keuangan. Mungkin ada yang lain bisa memberikan tambahan. Terima kasih Pak Inspektur. Ya, oke. Aplikasi ini, saran saya aplikasi ini tadi saya bilang hanya bentuk sistem yang kita lihat di dalam software ya. Termasuk tadi saya bilang saya tanda tangan fakta integritas di atas kertas. Tetapi tatkala saya tidak menjalani apa yang tertuang di dalam isi dari fakta integritas, istilahnya sami mawon. Tatkala kita menjalankan sistem aplikasi yang sudah baik, tetapi di balik itu tanpa terlihat dengan sistem, kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik, sami mawon gitu ya. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Mas N, setiap orang lakukanlah monitoring di dalam menjalankan semuanya. Saya paham benar si Tangguh itu dibuat seperti apa, menjadi satu kesatuan sistem dari hulu sampai hilir untuk menjaga nilai-nilai anti korupsi gitu. Ini sistemnya gimana ya? Saya mau respon singkat-singkat tadi yang Mbak Rasti saya rasa cukup ya. Sebelum teman-teman, karena saya waktu juga, kecuali nanti saya bisa ditugaskan kepada auditor saya. Gimana Mbak Hen? Ya Pak, izin Pak, kami memang masih ada satu kegiatan lagi untuk kuis. Jadi kuis ini untuk menggali keterlibatan teman-teman. Tapi jika Bapak ada kegiatan lain, monggo Pak, kami persilakan untuk meninggalkan layar S3 Pak. Ya, saya ini dulu secara highlight ya, apa yang sudah disampaikan teman-teman nih, apresiasi untuk kasir yang grade-nya masih kecil, bahkan minta kalau bisa grade 7 dan 8. Ya, itu nanti tadi ya, apresiasi tidak harus dari grade, tetapi bisa dalam bentuk hal-hal yang lain. Misalkan kalau di saya dulu di BMN itu saya berikan apresiasi terhadap kinerja anggaran gitu ya. Itu dalam bentuk sertifikat, dan itu malah dampaknya terhadap nanti di SKP ya. Nah, hal-hal kayak gitu bisa juga dalam bentuk wujud seperti itu ya. Kalau untuk grade kita memang ada batasan-batasan gitu ya. Terus apa lagi nih Bapak Ibu? Cukup Pak, pertanyaan cuma ini. Cuman itu ya. Oke, Mbak Hen izin ya. Tadi benar pertanyaan cuma itu aja. Ada lagi nggak? Ini ada pertanyaan terkait peran aktif Inspektorat Pembangunan Budaya dan Teknologi. Tadi kan belum dijawab. Iya. Banyak hal yang sudah kami sampaikan, bahkan salah satunya tadi Coy, itu konflik of interest yang udah nanti pada saatnya kita akan sosialisasi mengenai Coy secara tatap muka, karena ini menjadi kewajiban ke seluruh ASN dalam hal ini PNS dan P3K untuk mengisi formulir dari Menpan, dan itu nanti akan kita petakan peta resiko, yang itu nanti linknya juga dengan pihak eksternal, dalam hal ini Kemenpan dan juga pihak-pihak lain yang dia penggiat anti korupsi. Disitulah tadi saya bilang, isilah dengan jujur. Kalau nanti kalau ngisinya nggak jujur, itu akan terlihat gitu, akan terlihat. Dan ini menjadi juga sebagai salah satu program dari strategi nasional yang diterapkan oleh pemerintah untuk pemberantasan korupsi. Selain itu juga
tumbuhkan nilai-nilai tadi yang saya sampaikan. Ini Bu Poni di P3KN itu juga ISO yang sama, dia terapkan di lingkungannya untuk menjalankan sesuatu SOP itu sesuai prosedur, itu tidak bersinggungan dengan atau menabrak nilai-nilai anti korupsi dalam pelaksanaannya. Balik lagi, budaya integritas ini memang harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri. Kita mau ngomong apapun juga, tapi kalau kita nggak melaksanakan secara pribadi dulu lah, gitu. Nggak usah lingkungan, paling nggak pribadi dulu. Kalau itu prinsip saya ya. Percuma kamu akan ngomong nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Itu dari saya, Mbak Hen. Saya mohon maaf, tapi bisa diteruskan nanti dengan Mas N ya. Untuk kuis ini auditor saya boleh ikutan nggak ya kuisnya ya? Boleh, Pak. Oh, boleh. Oh ya, oke. Kalau boleh ikutan. Saya mohon undur kepada teman-teman Biro Keuangan, pertahanin acara ini sebagai media untuk sosialisasi. Selain juga nilai-nilai anti korupsi, juga mungkin ada hal-hal nilai-nilai lain yang bisa disampaikan di dalam forum ini. Pertahankan sebagai bentuk niat baik daripada organisasi yang digagas oleh Pak Haji sebagai bentuk membentuk zona integritas yang pada akhirnya nanti menjadi wilayah bebas korupsi. Demikian saya akhiri dari saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya undur ya. Makasih ya Ya, baik, teman-teman terima kasih, ya, Pak. semua selamat bekerja, Mbak Firda semua, Ya, Ya, Mbak baik. Heni terima kasih, semua. Bang. Yuk, Terima kasih, Bapak. ini bukan sih. Ya, kasih Ada Mbak Bapak. Santi juga ya. Oke, makasih ya semuanya ya. Dan mau ke Pak Asep. Acaranya kita audio ya. Iya. Jadi, Bapak Ibu, mungkin Belum kepada Bapak Ibu peserta Zoom pagi hari ini, langsung saja kita masuk ke acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman nggak cuma harus jawab dengan benar, tapi juga harus cepat, karena kita akan berlomba-lomba mengumpulkan poin terbanyak. Nah, pertanyaannya sudah pasti terkait kilas balik dari materi paparan hari ini. Jadi, sekaligus jadi ajang untuk menguji seberapa fokus dan paham kita semua. Langsung saja, kuis ini akan dipandu oleh rekan kita, Saudari Floren dan Saudari Sarah. Kepada Saudari Floren dan Saudari Sarah, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Firda. Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oke, baik, terima kasih. Seperti biasa, setelah sesi sharing, kita lanjutkan dengan games Kahoot. Pada kesempatan pagi ini, dipersilahkan Mbak Sarah untuk share screen Kahoot-nya. Jadi, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk para peserta yang sudah mengikuti S3, ketika mengikuti games Kahoot, dipersilahkan untuk menggunakan nama asli tanpa singkatan atau inisial atau nama lainnya supaya membantu kami untuk memverifikasi para pemenang. Baik, sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Silahkan masuk ke web Kahoot, kahoot.it dan input pin gamenya di 7069560. Jadi nanti gampang sekali gamesnya, hanya ada 5 pertanyaan. Jadi silahkan cepat-cepatan jawab dan jawaban yang paling benar. Jadi bisa mulai join. Games Kahoot-nya 7069560. Coba apakah sudah ada yang bisa?
Sarah izin sepertinya belum. Coba mungkin Mbak Sarah bisa di-refresh lagi. Tadi ini masih ada yang kesulitan untuk join. Nanti bisa masuk. Udah bisa ada. Oke. Mungkin oke, udah bisa join ya. Mungkin Sarah layarnya ini belum ke-refresh ya. Masih nge-freeze. Belum terlihat jumlah peserta yang masuk. Izin Sarah. Oke, sambil mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Ya, Sarah. Oke, mungkin ada kendala internet. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Nggak sabar menang. Udah, oke, mungkin sambil menunggu kuis boleh dibaca-baca lagi materinya karena soal-soal pada Kahoot hari ini diambil dari paparan yang sudah disampaikan Pak Nanang tadi. Jadi supaya kuisnya rame nih, jadi cepat-cepat jawaban, silakan sambil menunggu bisa dibaca lagi materinya. Oke, ya, oke, sudah ter-refresh ya. Silakan, sudah ada 48 peserta yang join. Kita tunggu sebentar lagi, silahkan join di 7069560. Sambil menunggu juga diinformasikan untuk pemenang-pemenang kuis Kahoot di periode bulan September sampai hari ini ada beberapa nama yang belum mengambil hadiah. Jadi diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang merasa menang pada kuis S3 di periode September ada 5 minggu. Silahkan menghubungi saya atau tim ZI area 1 lainnya untuk mengkonfirmasi pengambilan hadiah. Karena hadiah sudah bisa diambil di loket di ruang sekjen lantai 1. Oke, sudah ada 58 peserta. Mau voucher. Vouchernya lumayan ya, hadiahnya ya jalannya. Oke, sudah ada 60, wah udah banyak nih ya peserta hari ini. Apakah kita mulai saja Bapak Ibu? Karena jam sudah menunjukkan jam 9.22. Mau voucher. Oke. Mau ditutup malah makin banyak yang masuk ya, keren. Oke, kita izin mulai Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Nilai yang termasuk dalam 9 nilai anti korupsi kecuali, tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Nanang, apakah kerja keras, mandiri, inovatif, atau disiplin. Tadi sudah ada pemaparan dan sudah dibagikan juga ya tadi paparannya di kolom chat. Mungkin bisa sambil diintip jawabannya. Ya, ada 39 orang. Ya tadi pertanyaan kecuali ya, yaitu inovatif. Kalau kerja keras itu merupakan salah satu poin dari 9P. Oke, juara 1 ya. Memang nama menentukan prestasi ya. Nama manifestasi nih juara 1. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Sikap berani dalam konteks anti korupsi berarti berani nih. Berani mengambil resiko tanpa dasar, tidak takut kehilangan jabatan, berani melawan korupsi dengan dasar kebenaran, dan melindungi rekan yang salah. Udah jelas sekali ya, berani ini berani apa nih? Berani melawan atau berani mengambil resiko? Oke. Kita lihat, matanya sudah jeli ya Bapak Ibu ya. Berarti berani di sini dalam arti berani melawan korupsi dengan dasar kebenaran, bukan tanpa dasar ya Bapak Ibu ya. Sudah hampir semua orang betul. Kita lihat papan skor sementara
Ya, Jolang masih memimpin posisi. Posisi satu Jolang, posisi kedua Pak Dedi, posisi ketiga Kucing Gemuk. Oke, nama menentukan prestasi ya. Selanjutnya, soal ketiga. Orang yang adil akan selalu bersikap mengutamakan kepentingan pribadi, memihak pada teman dekat, netral dan berpegang pada kebenaran, atau mengikuti mayoritas tanpa pertimbangan. Adil ya Bapak Ibu ya. Kita tahu kalau adil tuh harus gimana sih? Sudah hampir semua betul. Mungkin sisa yang orang salah ini jempolnya typo ya. Mungkin mau pencet biru tapi mencetnya malah hijau. Jadi adil ini adalah netral dan berpegang pada kebenaran. Coba kita lihat skor posisi sementara. Iya, Jolang masih memimpin. Posisi pertama Jolang juara 1. Posisi kedua Ibu Irna. Posisi ketiga Kucing Gemuk. Oke, kita lanjut soal keempat. Salah satu manfaat penerapan SNI ISO 37001-2016 atau SMAP adalah pengawasan internal tidak lagi diperlukan, semua keputusan cukup berdasarkan kepercayaan, pegawai bebas menerima hadiah kecil atau layanan publik cepat, tepat, dan transparan. Ini juga yang sedang diterapkan, ya, sudah hampir semuanya betul, yaitu layanan publik cepat, tepat, dan transparan. Kita lihat apakah kecepatan Jolang terkalahkan. Oh tidak, tetap Jolang memimpin. Jolang di juara 1 posisi 1, kedua Ibu Irna, ketiga Kucing Gemuk. Oke, soal terakhir, penentuan ini. Sikap peduli hanya ditunjukkan dengan rasa iba tanpa perlu bertindak, benar atau salah? Oke, kita lihat apakah posisi 3 teratas akan bertukar atau tetap pada posisinya. Kita lihat posisi klasemen sekarang adalah juara 3 selamat kepada Kucing Gemuk, juara kedua selamat kepada Ibu Irna, dan juara pertama selamat kepada Jolang juara 1. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk para pemenang di bulan Oktober. Nanti akan disampaikan untuk sesi pengambilan hadiah karena untuk saat ini untuk hadiah bulan Oktober masih dalam proses. Jadi selamat untuk kepada para pemenang. Nanti apabila hadiah sudah tersedia akan kami informasikan. Kami dari area ZI, area 1 ZI berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC Mbak Flo, izin Mbak Flo. Oh iya. Mbak Flo, halo. Iya, iya ya Mas Jolang. Ini saya harus ngambil hadiah kemana Mbak Flo ya? Saya tuh nggak sabar. Akhirnya ya setelah ada berkali-kali Kahoot S3, Jolang berhasil menjadi juara 1. Nanti akan diinformasikan ya Mas Jolang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Floren dan Saudari Sarah. Luar biasa antusiasnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mungkin nanti next S3 bisa kita ikutin cara Mas Jolang ya untuk manifesting juara 1 dari awal gitu. Nah, nanti untuk para pemenang bisa menunggu info dari panitia untuk klaim hadiahnya. Sebelum menutup acara ini, mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Baik, dimulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3.
slide keempat, bentar ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, kepada Bapak, Ibu, dan undangan yang berbahagia, demikianlah telah kita ikuti sharing session pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan atas dukungan dan kehadirannya, serta kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang mendukung atas kelancaran acara pada hari ini. Saya selaku MC menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan selama memandu jalannya acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.